Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan nanoteknologi, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Regi Feptiaderma. Saya Clarissa Alfitri. Dan saya Salsa Andara Juli. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu nanoteknologi. Jadi, nanoteknologi adalah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil atau sepermiliar meter. Kemudian, dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Apa sih fungsi nanoteknologi itu? Jadi, nanoteknologi dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, membantu membersihkan lingkungan, dan menyelesaikan masalah kesehatan utama. Dikatakan mampu meningkatkan produksi manufaktur secara besar-besaran dengan biaya yang jauh berkurang. Produk nanoteknologi akan lebih kecil, lebih murah, lebih ringan, namun lebih fungsional dan membutuhkan lebih sedikit energi dan lebih sedikit bahan baku untuk diproduksi, klaim para pendukung nanoteknologi. Bagaimana sih cara kerja nanoteknologi? Nanoteknologi dilakukan dengan cara merekayasa susunan atom dari sebuah benda. Dengan merubah struktur atom, maka karakter dan fungsi materi akan berubah. Kemudian bisa menghasilkan zat dengan fungsi dan karakter sesuai keinginan. Terus, apa manfaat nanoteknologi? Jadi, nanoteknologi semakin banyak diaplikasikan dalam berbagai kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat teknologi mutakhir ini bagi kehidupan. Yang pertama, pada bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik, serta penciptaan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan teknologi yang lebih efisien dan optimal. Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Salah satu contoh aplikasi nanoteknologi dapat dilihat pada terapi kanker di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. Yang ketiga, pada bidang pertanian. Dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano berpotensi memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai agen antibakteri dan hasilnya buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. Yang keempat, pada bidang elektronik dan komputer. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat titik kuantum, yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. Selain itu, sirkuit yang ada sekarang ini dapat dibuat lebih kecil lagi, sehingga dapat bekerja lebih optimal dan tidak memakan banyak tempat. Yang kelima yaitu bidang keamanan. Nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskopis yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru pintar, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. Yang keenam, pada bidang manufaktur. Salah satu temuan terkini di bidang manufaktur adalah penemuan material kayu berwujud tembus pandangan yang memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi baja, tetapi dengan bobot yang lebih ringan. Ini merupakan manfaat nanoteknologi yang dapat mengganti kaca karena kayu memiliki struktur sel dan serat alami yang tidak mudah pecah seperti kaca. Yang ketujuh, pada bidang kecantikan. Seperti disebutkan tadi,
Teknologi nano juga mulai banyak ditemukan di berbagai produk skincare dan kosmetik yang diklaim memiliki perlindungan lebih tinggi dibanding produk sejenis. Partikel nano dalam produk ini dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik ke dalam kulit dan juga bisa menyalurkan bahan kosmetik lebih merata yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif. Kemudian, ada contoh penerapan nanoteknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pada bidang pertanian, dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas produk hingga penggunaan sumber daya, sehingga pada akhirnya hal ini dapat mengurangi biaya pertanian dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, pada bidang elektronik, baterai yang menggunakan materi nano bisa digunakan lebih lama dan ketika diisi charge lebih cepat terisinya dan dapat berguna untuk penggunaan mobil listrik. Yang ketiga, pada bidang penerbangan, materi badi pesawat yang terbuat dari nanoteknologi ini sanggup membuat kapal terbang ini lebih ringan beratnya, tapi lebih kuat dan menggunakan bahan bakar lebih sedikit. Baiklah, hanya itu saja dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.